lampu aja ya. Sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini semuanya hanya oleh karena kasih karunia, kemurahan-Mu, kesempatan yang Kau berikan dan kepercayaan yang Kau berikan untuk kami boleh kembali datang memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami menikmati satu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui puji-pujian, dan saatnya kami mau menikmati juga perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui kebenaran firman. Kami menikmati Engkau, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Sucikan, kuduskan, ampuni, layakkan kami. Ampuni segala kelemahan, kesalahan, dosa, kebodohan yang kami lakukan, dan kiranya kami boleh berlayak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu baik bagi hamba-Mu maupun bagi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh kelemahan dan keterbatasan, namun Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup menyingkapkan rahasia firman-Mu, menaruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, tegur kami, teguhkan langkah hidup kami, luruskanlah jalan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan senantiasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mungkin yang baru pertama kali melihat, karena saya memang pertama kali saya pelayanan di tempat ini. Pertama-tama tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang boleh memungkinkan saya untuk pelayanan di tempat ini, juga untuk Bapak Gembala saudara Bapak Pendeta Sunalis Muadi yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya, dan terima kasih juga untuk seluruh tim pelayan yang boleh memungkinkan saya boleh pelayanan di tempat ini juga. Tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin disayang oleh Bapak Ibu sekalian, maka saya memperkenalkan diri saya ya. Siapa ini tadi mungkin baru datang ya, ini orang masih muda, siapa ini ya? Ya, nama saya adalah Pendeta Yosef Yunando Siahaan. Jadi saya Papa Batak Mama Chinese. Asal saya dari kota Mojokerto Bapak Ibu ya. Saya ada di sebuah gereja, saya gembala di sana. Sejak tahun ini, bulan Februari kemarin baru saya mengembalakan, sebelumnya digembalakan oleh Papa dan dilanjutkan oleh Mama. Kemudian saya punya hanya satu istri, itu penting ya. Hanya satu istri karena hanya itu yang memang diizinkan, diperbolehkan oleh firman Tuhan. Satu anak dan satu lagi, ini baru pengumuman pertama kali ya, dan satu lagi sedang ada di kandungan istri saya, dipercayakan oleh Tuhan. Satu lagi menjelang 2, kira-kira begitu Bapak Ibu. Karena kemarin yang sekitar 3 bulan lalu istri saya keguguran ya. Lalu kemudian kata dokter nggak apa-apa, langsung saja, dan saya langsung gaskan, dan puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada 2 tipe hamba Tuhan, ada 2 tipe pendeta Bapak Ibu ya. Pendeta yang senior dan pendeta yang junior ya. Kalau Pak Esra sudah senior ya. Kalau dosen-dosen saya yang di STTI Surabaya semuanya sudah senior. Oh, saya belum kasih tahu ya, saya juga mengajar, saya dosen dan sekaligus PK3, pembantu ketua 3 di STTI Surabaya, nggak jauh dari sini ya, di Panjang Jiwo Permai, tempat di mana Pak Sunalis juga berkuliah di sana. Jadi dulu saya kaprodi S2 beliau, terus sekarang saya dipercaya menjadi PK3 di sana. Baik. Nah, ada 2 tipe pendeta Pak, yang senior dan junior. Nah, dosen-dosen saya banyak yang senior sebenarnya ya. Kalau tipe pendeta yang senior itu Bapak Ibu, mudah memulainya, susah mengakhiri khotbahnya. Maksudnya khotbahnya suwe.
khotbahnya lama, Bapak Ibu. Nah, kalau pendeta junior susah mengawali, mudah mengakhiri. Jadi khotbahnya cepat. Nah, saya ini junior yang rasa senior, Bapak Ibu ya. Saya khotbahnya mudah untuk mengawali tapi susah untuk mengakhiri. Saya nggak dikasih waktu sama Pak Sunalis, jadi mungkin kita akan ada di tempat ini sampai jam 12 atau jam 1, Pak ya. Jam makan siang ya. Iya. Baik, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kebenaran firman Tuhan hari ini, You are the salt and the light of the world. Kamu adalah garam dan terang dunia. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ayatnya dari mana yang akan saya ambil, pasti bisa ketebak ya, karena ini ayat sudah sangat-sangat familiar untuk kita sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada utusan negara. Saya berikan ilustrasi dulu untuk menggambarkan khotbah hari ini. Ada dua macam utusan. Kalau dia adalah utusan dari negara tersebut, kemudian ditempatkan di negara lain, dan kemudian di sana dia diberikan posisi jabatan untuk bargaining, untuk berkomunikasi dengan negara tetangga yang sedang menjalin kerjasama dengan dia, maka itu namanya dia adalah ambasador atau dia adalah duta besar dari negara utusan. Tetapi tipe yang kedua adalah orang yang diutus ke negara yang lain. Dia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Dia datang memang sebagai utusan dan dia bekerja untuk negara asal tempat dia, tetapi dia menyembunyikan identitasnya. Dia menyembunyikan tujuan kedatangannya ke negara yang sedang dia kunjungi. Itu namanya adalah mata spy. Dia adalah seorang mata. Kalau Bapak Ibu, ada orang bertamu ke rumah Bapak Ibu, dia merupakan utusan dari orang lain kepada Bapak Ibu, lalu datang kepada Bapak Ibu, memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan-tujuan dia datang ke sana. Sama orang yang menutupi identitasnya dan orang yang menutupi tujuannya padahal punya maksud-maksud tertentu, entah kamu menipu atau melakukan sesuatu yang tidak baik ke keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu lebih suka yang mana? Yang pertama ya. Tentu kita lebih suka duta besar daripada seorang mata. Dan kata firman Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Kita tidak sedang menyembunyikan identitas kita. Identitas kita terbuka di mata dunia. Tapi kita, kata firman Tuhan, kamu bukan berasal dari dunia ini. Ing donya ing mung mampir ngombe, kata wong Surabaya ya. Bapak Ibu orang Surabaya saya harap ngerti ya. Sekalipun Pak Esra dari Kupang, tapi saya harap Bapak Ibu mengerti bahasa Jawa karena tinggal di Jawa ya. Di dunia ini kita cuma mampir minum, cuman sementara dan cuman sebentar saja. Dan kita adalah agen-agen kerajaan surga yang sedang diutus ke dunia, yang tidak boleh menyembunyikan identitas kita dan tidak boleh menyembunyikan maksud dan tujuan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan kehendak dari Dia yang mengutus kita. Siapa itu? Allah. Yesus yang mengutus kita. Maka kita mari bersama-sama melihat satu perikop firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Saya sudah duga kan Bapak Ibu ya. Tentu khotbah saya ini sudah sering. Dan kemudian ada yang ngomong, wis hafal aku ya. Baik, mari kita membaca bersama-sama 4 ayat ini, karena hanya 4 ayat ya. Saya harap kita semua kompak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah tidak kompak, saya harap di tempat ini kita semua kompak ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini. Mari kita bersama-sama 2, 3.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita berbicara mengenai garam dan terang, ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menjadi diskusi atau perdebatan adalah, teks ini mengajarkan perbuatan baik ataukah teks ini mengajarkan mengenai perkataan kita? Teks ini mengajarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, atau kesaksian kita, amanat agung Injil Kristus yang harus kita beritakan. Kalau Bapak Ibu mengatakan perbuatan baik, Pak, karena di ayat 16 ada kata perbuatan baik, berarti oke, kamu adalah garam dan terang dunia. Berarti kamu harus menunjukkan perbuatan baikmu di depan semua orang. Tapi kalau kita berkesimpulan bahwa ini adalah suatu perbuatan yang baik yang kita tunjukkan di depan orang, supaya orang melihat perbuatan baik kita secara sengaja, apakah ini tidak bertentangan dengan kalimat perkataan Yesus sendiri yang sering kali menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang munafik di depan orang? Mereka ingin menunjukkan kebaikan mereka ketika mereka memberikan persembahan, ditunjukkan sama orang lain supaya apa? Mendapatkan pujian. Di tengah-tengah jalan mereka berdoa kepada Tuhan untuk apa? Supaya dipuji orang. Ketika berpuasa mereka tidak mau mencuci mukanya supaya kelihatan kayak orang sedang berpuasa. Dan kemudian, oh kamu ini memang tampaknya rohani, ya. Apakah ini berbicara mengenai perbuatan baik kita? Bukankah ini sesuatu hal yang bertentangan dengan khotbah Yesus sendiri, bahkan khotbah di atas bukitnya Yesus sendiri? Bukankah ini berbicara mengenai perkataan, kesaksian kita yang membawa orang lain kepada Kristus? Sebab ayat ini Bapak Ibu diapit oleh 3 ayat sebelumnya dan diapit oleh 4 ayat selanjutnya. Nah, saya akan bacakan untuk kita sekalian supaya kita tidak salah mengerti Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16 ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa Bapak Ibu? Kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena apa? Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat penganiayaan hari-hari ini kepada misionaris, kepada orang-orang Kristen, menurut Bapak Ibu itu karena perbuatan baik mereka atau karena kesaksian Injil mereka? Kesaksian Injil. Karena iman mereka. Tidak ada orang Kristen yang akan dibunuh karena dia melakukan perbuatan baik. Karena bukan hanya Kristen yang mengajarkan mengenai perbuatan baik, tapi orang-orang itu dibunuh, dianiaya karena berita yang mereka sampaikan, karena perkataan yang mereka sampaikan. Dan kata firman Tuhan, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi itu adalah sebuah profesi di zaman Perjanjian Lama untuk
orang yang berbicara atas nama Tuhan kepada umat. Untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyatakan nubuatan daripada Tuhan kepada umat. Perkataan-perkataan Nabi itu diucapkan, maka kata firman Tuhan, Yesaya itu mati digergaji. Bukan pakai gergaji mesin, ya. Kalau gergaji mesin enak Bapak Ibu, yang matinya cepet, ngeng, selesai. Yesaya mati di tangan seorang raja Manasye dengan menggunakan gergaji kayu, ngekeng, pelan-pelan ya, nggak langsung seret, del, selesai urusan. Nabi-nabi mati tidak ada yang enak. Maka profesi nabi dalam perjanjian lama bukanlah profesi yang diinginkan oleh semua orang. Gak mudah untuk menjadi seorang nabi di zaman perjanjian lama. Tapi di zaman ini banyak orang yang ingin berlomba-lomba, gak dapat panggilan pun ingin berlomba-lomba untuk menjadi seorang pendeta. Karena jadi seorang pendeta enak ya, dihormati orang. Iya Pak, kalau kemana ya? Kalau jadi pendeta enak ya, khotbah di depan. Enak ya jadi pendeta, lihat pendeta-pendeta yang kaya-kaya, enak ya jadi pendeta. Tapi ingat, profesi seorang nabi di dalam perjanjian lama bukanlah profesi yang diinginkan oleh semua orang. Kenapa? Itu nggak mudah. Resikonya adalah nyawa. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen, Bapak Ibu? Kata firman Tuhan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan di tengah-tengah suasana yang baik-baik saja, bukan di tengah-tengah dunia yang menerima kamu, bukan di tengah-tengah tempat yang sama-sama terang, bukan yang di tempat yang sudah asing. Itu namanya nguyai segoro, Bapak Ibu ya. Itu namanya menggarami lautan. Menggarami lautan itu seperti bank, Bapak Ibu ya. Kalau bank, ayo Bapak Ibu, pertanyaannya saya tanya sama Bapak Ibu, bank itu pernah enggak Bapak Ibu yang dapat mobil itu yang kira-kira orang yang tabungannya itu cuma 50.000, ya kan ada undian mobil tuh, lalu diundi, yang dapat orang yang tabungannya itu selalu 50.000 tiap bulan Bapak Ibu ya, 30.000, 50.000, 30.000, 20.000, kisaran itu aja. Lalu kemudian dia dapat mobil. Atau yang dapat mobil adalah orang yang tabungannya bertriliun-triliun. Yang dapat siapa? Yang dan bertriliun-triliun. Ada seorang pengusaha di Mojokerto, berulang kali dia dapat terus dari sebuah bank di Mojokerto, karena tabungannya terus-menerus banyak. Itu namanya nguyai segoro Bapak Ibu ya. Menggarami lautan. Tanpa dikasih mobil pun, mobilnya sudah berjejer di rumahnya. Tapi orang Kristen, jangankan garam dan terang, bukan menjadi ya Bapak ya. Jangankan ia garam dan terang di tengah-tengah dunia yang baik-baik saja, yang bisa menerima, yang dalam suasana tenang, itu aja susah. Apalagi garam dan terang di tengah-tengah penganiayaan, pencelaan, penderitaan, fitnah yang jahat, di tengah-tengah dunia yang tidak bisa menerima kita. Dan ayat ini diapit oleh ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, jika kesalehanmu, jika kebenaranmu, jika dikayosune kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Ayat 19 masih berbicara mengenai mengajarkan kepada orang lain. Masih ucapannya. Tapi ayat 21, kesalehanmu. Nah, pertanyaannya, ini apakah Yesus berbicara kesalehan itu menyelamatkan? Tidak, karena itu akan bertentangan dengan teks-teks lain dalam Alkitab. Bukan itu poinnya Yesus. Kalau hanya mengandalkan kesalehan, tidak ada orang yang akan mencapai kerajaan surga. Tidak ada orang yang akan mencapai keselamatan. Maka dibutuhkan yang lain daripada kesalehan yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan syukur kepada Allah, kita telah menikmatinya dalam Kristus Yesus. Amin. Dan lihat Bapak Ibu, maka Yesus tidak secara strict, Yesus tidak secara tegas mengatakan, oh ini perbuatan baik. Yesus tidak secara tegas juga ini mengatakan, oh ini adalah perkataan. Tapi saya mau katakan, berangkat dari Matius pasal 5 ayat yang pertama, ya, ketika Yesus melihat orang banyak, ia berbicara, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ia berbicara kepada murid-muridnya, orang yang telah dipanggilnya di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya. Yang artinya adalah yang dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, itu bukanlah berbicara mengenai hanya sekedar perbuatan baikmu atau hanya sekedar perkataanmu, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Kalau Bapak Ibu melihat sabda bahagianya Yesus, hampir semua totalitas berbicara mengenai transformasi hati, yang adalah transformasi secara internal. Perbuatan baik kita bukanlah perbuatan baik secara eksternal untuk mengekspos diri kita supaya dipuji orang. Tapi perbuatan baik kita berasal dari transformasi secara internal, transformasi batiniah hati yang kita telah alami melalui Kristus. Perkataan kita bukanlah langsung dari apa yang kita ucapkan ini, tapi semuanya berasal dari hati batiniah kita. Nah, ini konteksnya Bapak Ibu. Maka kita mulai masuk ke dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yang penting dalam teks ini adalah bagaimana kita terang, garam, dan terang dunia ini. Mengapa kita disebut garam dan terang dunia? Karena kata firman Tuhan ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Kamu bukan menjadi garam, kamu bukan menjadi terang. Kalau menjadi sebelumnya bukan garam, menjadi garam. Bukan terang, menjadi terang. Tapi kata firman Tuhan, ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Dan teks firman Tuhan di sana mengatakan humes este dalam bahasa Yunani. Kamu sekalian, jamak, kalian semua yang mendengarkan khotbah di atas bukit dan yang sekarang membaca teks ini, kita semua dikatakan kalian semua adalah garam dunia. Kalian semua adalah terang dunia. Ketika dikatakan humes este, itu penekanannya adalah pada kamu sekalian dan bukan yang lain. Yang lain tidak. Kalian yang adalah murid-murid Kristus yang sejati, kamu sekalian dan bukan yang lain. Anda lihat ya, di dalam Injil-Injil itu kita mengenal Yesus itu diikuti oleh orang banyak, betul? Banyak orang impress dengan Yesus karena katanya dia mengajar dengan kuasa. Tapi banyak orang yang impressnya itu hanya menjadi follower-follower yang biasa. Follower biasa saja, kagum saja sama Yesus. Dan banyak tokoh-tokoh agama yang kagum dengan Yesus.
Banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang kagum dengan Yesus. Soekarno itu adalah salah satu pengagum Yesus. Pada satu kali seminar PGI ditulis di depannya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Soekarno pidato menghadiri acara itu dan dia mengatakan, mohon maaf bapak-bapak pendeta sekalian dan umat Kristen, saya harus mengganti temanya, kata Soekarno. Dipikir orang apa ini ya? Ternyata Soekarno mengatakan, tema ini salah. Tuhan Yesus bukanlah gembala yang baik, tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang paling baik, kata Soekarno. Dan Soekarno hidup dengan membaca khotbah di atas bukitnya Yesus ini. Siapa lagi? Mahatma Gandhi. Gandhi itu suka membaca khotbah di atas bukitnya Yesus, tapi dia terhalang untuk menjadi orang Kristen hanya karena waktu mau masuk pintu gereja, ada literatur-literatur yang mengatakan itu adalah seorang tukang kebun. Ada literatur-literatur yang ngomong itu adalah penerima tamu yang ada di situ, yang ada di gereja, dan mengatakan, Bapak mau kemana? Saya mau masuk, saya mau jumpa Yesusmu, kata dia. Tapi kemudian orang ini mengatakan, maaf Pak, Bapak nggak boleh masuk ke gereja ini, karena gereja ini adalah gereja untuk orang-orang berkulit putih, sedangkan Bapak kulitnya hitam. Dan sejak hari itu dia mengatakan, aku cinta Yesusmu, tapi aku benci orang Kristenmu. Pendeta-pendeta Kristen, orang-orang Kristen hanya bisa mengajarkan secara teoritis ajaran-ajaran Yesus. Tapi lebih daripada mereka semua, saya melakukan ajaran Yesus. Dia begitu mengagumi. Tapi mereka hanyalah pengikut-pengikut, follower-follower yang hanya sekedar kagum. Tapi pengikut yang kedua, tipe yang kedua adalah orang-orang yang menjadi pengikut yang biasa itu hanya sekedar orang Kristen saja, ya, Kristen saja, identitasnya Kristen, tapi ya kehidupannya begitu-begitu saja. Tapi yang ketiga adalah murid-murid Kristus yang sejati. Jadi orang Kristen belum tentu engkau dan saya adalah murid Kristus yang sejati. Pastikan posisi kita adalah murid Kristus yang sejati. Dan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu menunjukkan siapa kita, menunjukkan identitas kita di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Itu adalah identitasmu dan saya. Sekarang kita maju ya. Saya mengatakan, sebagai murid Kristus yang sejati, kita memiliki totalitas kehidupan yang telah tertransformasi, yang telah diubahkan dari dalam, bukan hanya perubahan secara eksternal. Hal tersebut sekaligus memberikan identitas kita, siapa kita di dalam Kristus. Apa yang ada di luar kita, perbuatan baik kita, apa yang ada di luar kita, perkataan-perkataan kita, seharusnya semuanya bersumber dari perubahan internal, perubahan secara intrinsik yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Maka kita bukanlah menjadi umat-umat yang legalisme, hanya soal peraturan. Tapi kita juga bukan menjadi orang ekstrim satunya, antinomian atau anti hukum. Hukum Taurat menekankan pada legalisme, aturan. Setelah kita percaya Yesus, bukan berarti kita menjadi orang yang tanpa aturan. Lampu merah terabas, ya. Kemana-mana tidak mau pakai helm. Saya sudah ditebus oleh Kristus, karena saya tidak mau tunduk pada aturan apapun. Saya hanya mau tunduk pada aturan Kristus, ya. Dan ingat, aturan Kristus itu apa? Hormati pemerintah yang ada di atasmu. Kita seringkali lupa menjadi orang-orang yang antinomian, sakarepe dewi. Ya. Tapi tidak demikian dengan pengikut-pengikut murid-murid Kristus yang sejati. Semestinya, kata firman Tuhan, keselamatan kita bukanlah didasarkan pada hukum Taurat. Hukum Taurat itu cuma cermin. Hukum Taurat itu hanya pelatih sampai kita menemukan penggenapannya, yaitu Yesus Kristus. Dasar keselamatan kita memang Yesus Kristus.
Tapi selepas kita tidak lagi berpatokan pada hukum Taurat, kita terpaut pada hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia daripada Kristus, yang bukan lebih rendah daripada hukum Taurat, justru hukumnya ditingkatkan ke taraf yang lebih tinggi. Nggak percaya ditingkatkan ke taraf yang lebih tinggi? Kata firman Tuhan, ada tertulis jangan membunuh dosa atau perjanjian lama. Tapi Yesus mengatakan hanya berkata kafir, berkata jahil saja sudah dosa. Jangan berzina, berzina itu baru di perbuatan. Tapi kata firman Tuhan, barang siapa memandang wanita, mengingininya dalam hatinya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Hukumnya ditingkatkan. Maka kita masuk belajar identitas kita yang pertama, yaitu mengenai garam dunia. Dan tadi dikatakan begini, Bapak, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu sekalian adalah, yang artinya kamu sekalian dan bukan yang lain. Kalian murid-murid Kristus yang sejati, orang-orang yang sudah ditransformasi dengan transformasi yang dari dalam oleh Kristus itu. Kalian semua adalah garam dunia. Lihat Bapak Ibu, ada perkataan yang pertama, garam dan dunia. Engkau dan saya adalah garam dunia, yang artinya kita ini berbeda dan terpisah dari dunia. Itu yang pertama, yang harus Bapak Ibu cek baik-baik. Apakah kita ini serupa dengan dunia ataukah tidak? Kalau hidupmu, prinsip-prinsipmu, keputusan-keputusanmu, apa yang kau lihat, apa yang kau katakan, apa tindakan-tindakanmu masih serupa dengan dunia, pertanyaannya, apakah kita sudah bisa disebut sebagai garam dunia? Dan kita terpisah dari dunia, bukan kita ini bercampur baur dengan dunia. Karena ingat asal muasal kita, setelah kita lahir baru, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Yes, kita tinggal di dunia, tapi kita tidak serupa dan kita tidak bercampur baur dengan dunia ini. Dikatakan garam dunia, berarti ada sesuatu di dunia ini yang membutuhkan garam. Ada penyebab mengapa dunia ini membutuhkan garam. Enak ya? Yesus mengumpamakan kita ini, identitas kita ini adalah garam dan terang. Berarti dua hal ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan di dunia ini, khususnya dalam dunia abad pertama. Ingat kata Daud, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, katanya, terang bagi jalanku. Kenapa Ibu? Zaman dulu nggak ada Bapak Ibu lampu sokle yang bisa menerangi satu stadion. Nggak ada lampu yang begini-begini itu ya, yang bisa menerangi sampai memberitahu Bapak Ibu, oh di sana berarti sedang ada bazar, sedang ada pameran. Tidak ada lampu seperti di ruangan kita ini. Dulu orang menyalakan pelita, dan pelita itu diletakkan di kasutnya, sehingga pelita itu hanya menerangi paling jauh itu beberapa meter daripadanya. Maka orang itu melangkah hanya berdasarkan pelita, lihat pelita itu. Dan demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan bayangkan dunia di zaman itu sudah mengenal penerangan yang modern. Maka garam dan terang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan engkau dan saya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa engkau dan saya ada di dunia ini. Engkau dibutuhkan oleh dunia ini. Yang kedua, apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengumpamakan kita ini garam dunia? Ingat, itu adalah identitas kita, itu adalah status kita semua. Kita statusnya, identitas kita sekarang adalah garam dunia. Ketika dia memakai kata garam, garam itu dalam perjanjian lama digunakan untuk sesuatu hal yang berbeda, termasuk di abad pertama ya.
Garam pertama digunakan untuk mengasinkan, jelas. Karena garam itu asin. Kalau yang manis gula ya. Jadi garam itu untuk memberi rasa pada makanan. Cukup sedikit garam, maka makanan itu menjadi asin. Gak mungkin kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masak tempe satu begini, goreng tempe satu, lalu kemudian garamnya Bapak Ibu satu panci, kan gak mungkin ya. Sedikit saja dicampur di air atau dicampur di dicampur dengan bumbu-bumbu tertentu, campurkan ke sana, sudah cukup untuk membuat sebuah masakan itu menjadi asin. Yang kedua, zaman dulu belum ada Bapak Ibu yang kulkas, belum ada itu ya kotak makan yang bisa dibawa kemana-mana itu, yang itu bisa membuat paling nggak bertahan berjam-jam kalau kita sedang keluar rumah. Belum ada alat-alat semacam itu, maka orang mengawetkan ikan, mengawetkan makanan itu dengan menggunakan garam. Garam juga digunakan, lihat, beberapa korban-korban perjanjian lama semuanya menggunakan garam. Semua ingredients yang ada di sana, tambahkanlah garam, kata Tuhan. Dan ingat, bahkan ada juga satu lagi namanya perjanjian garam. Garam digunakan untuk perjanjian. Memang tidak disebutkan secara spesifik oleh Yesus di teks ini, maka saya juga tidak mau menspesifikkan mengenai hal tersebut. Apa yang sebetulnya dimaksud oleh Yesus? Sebab Yesus memang tidak menyebutkan di teks ini fungsi apa dari garam yang merupakan identitas kita. Tapi yang lebih menjadi penekanan Yesus adalah ketika dia menggunakan garam itu adalah kebergunaan dari garam itu dan pengaruh dari garam itu. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya berguna, bermanfaat untuk sekeliling kita, terlebih kepada Tuhan, ataukah useless? Apakah engkau useful or useless? Apakah kita ini berguna atau tidak berguna? Kata 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, nanti di tata pengadilan Kristus, dia akan mengadili yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat itu bukan lagi berbicara mengenai ini selamat atau tidak selamat, bukan. Tapi itu berbicara useful or useless. Berguna ataukah tidak berguna kita selama hidup di dunia ini. Dan ini berbicara mengenai peranan kita, ya. Identitas kita belum tentu menentukan peranan kita. Ada gubernur yang tidak berperan sebagai gubernur. Ada wali kota tapi tidak berperan sebagai wali kota. Ada gembala tidak berperan sebagai gembala. Ada wakil gembala tapi tidak berperan sebagai wakil gembala. Ada majelis tapi tidak berperan sebagai majelis di dalam gereja. Ada suami tapi tidak berguna sebagai suami. Ada istri tapi tidak berguna sebagai istri. Ada anak-anak, posisinya anak-anak, identitasnya anak di dalam keluarga, tapi tidak berfungsi, tidak berguna sebagai anak. Hiduplah, berperanlah, berfungsilah sesuai dengan identitasmu, yaitu garam dunia. Sebab dunia ini membutuhkan kita sekalian. Keluargamu membutuhkan engkau yang adalah garam ini. Gereja butuh engkau yang adalah garam ini. Tempat pekerjaanmu, sekolah, di mana engkau ada, butuh engkau yang adalah garam ini. Percuma identitas kita garam, tapi peran kita tidak sesuai dengan identitas kita itu.
Ini namanya orang-orang Kristen yang impoten. Bapak Ibu, impoten itu bukan masalah porno, bukan hanya cuman organ reproduksi saja. Impotensi itu adalah sebuah kata yang netral, tapi selama ini hanya dikonotasikan untuk organ reproduksi saja. Oh, dia impoten. No, kehidupan rohani kita, kehidupan spiritualitas kita juga bisa impoten. Coba berkaca pada firman Tuhan, saya potensi untuk Tuhan atau saya impotensi untuk Tuhan. Ada orang-orang Kristen, yes, dia hidup sebagai orang Kristen, identitasnya Kristen. Kalau dilihat KTP-nya agama Kristen, Protestan. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan dia mati suri. Mati suri, Bapak Ibu ya. Karena oleh sekelilingnya nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat. Garam itu kan pertama dilihat, Bapak Ibu ya. Ya kan ibu-ibu, ini ibu-ibu yang pasti tahu ya. Kalau yang bapak-bapak belum tentu tahu. Saya aja kalau cari di antara bumbu-bumbu itu harus mentelingi betul-betul gini ya. Kalau ibu-ibu sudah tahu ya, karena yang nyimpen, yang bagian nyimpen. Tapi kalau Bapak Ibu mau masukkan ke masakan, nggak mungkin Bapak Ibu langsung comot begitu saja. Yang pertama kali harus dilihat dulu, betul? Ini garam atau merica? Ini merica atau bumbu-bumbu yang lain? Jangan-jangan ada orang yang taruh rinso di sana dan kemudian Bapak Ibu masukkan juga, kacau lah itu ya. Pertama dilihat, tapi yang kedua dirasakan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita dirasakan dan dinikmati oleh sekeliling kita dan mereka merasa oke, engkau memang adalah garam dunia ini ya. Nah, tapi yang membuat kita sulit adalah apabila garam itu menjadi tawar, dapatkah ia diasinkan? Ini yang membuat sulit. Garam dapat hilang rasa asinnya? Tidak juga. Garam dilarutkan dalam air, air menjadi asin. Asinnya tidak hilang. Tapi mengapa Yesus mengumpamakan demikian? Bahkan katanya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena Bapak Ibu, di Israel jangan bayangkan produksi garam seperti di kota Madura, ya, di Pulau Madura. Di sana penghasil garam. Di sana mereka mengandalkan batu-batu di sekitar Laut Mati yang namanya Jubileusdum. Jubileusdum nama batunya itu. Yang di situ bukanlah garam yang murni, tetapi garam yang itu awalnya batu, lalu kemudian ada mineral-mineral yang lain, ada campuran zat kimia yang lain, dan kemudian dibungkus di luarnya itu garam yang rasanya asin. Maka orang itu cuma celup, ambil, celup lagi ambil, celup lagi ambil. Ketika dicelupkan, yang paling pertama kali larut adalah garamnya. Maka ketika garam itu sudah larut, yang sisa adalah mineral-mineral maupun zat kimia yang lain. Dan kemudian setelah itu hanya berupa bongkahan, orang melemparnya begitu saja, dan itu dijadikan jalan untuk menutup jalan setapak. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau impoten, kalau engkau sebagai garam tidak berfungsi dan tidak berperan selayaknya identitasmu, maka engkau akan dilempar, engkau akan dibuang begitu saja. Dan kemudian engkau diremehkan, engkau direndahkan karena akan diinjak-injak oleh orang ya. Nah, kata firman Tuhan di teks ini mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dalam teks Yunani-nya Bapak, kata tawar ini selain dia memiliki arti kata tawar, tapi itu juga artinya adalah garam itu menjadi kebodohan. Yang artinya engkau dan saya, garam dunia itu, engkau dan saya bisa tidak dirasakan asinnya lagi. Engkau bisa menjadi tawar. Engkau tidak bisa lagi dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitarmu.
Itu semua bukan karena identitasmu, itu semua bukan karena siapa kita di dalam Kristus, tapi itu semua karena kebodohan yang kita lakukan sendiri. Hati-hati dengan hal tersebut, karena itu mendegradasi identitasmu sebagai garam dunia. Nah, ini kira-kira gambarannya Bapak ya. Batu-batu ini, nah diambil orang, kemudian nanti dicelupkan, diambil lagi, dicelupkan lagi. Tapi kemudian setelah sudah terpakai, ya sudah, dibuang begitu saja karena sudah hilang rasa aslinya. Dan mengapa dikatakan kebodohan? Karena sebuah kebodohan, kalau engkau masih celup ambil, padahal rasa asin dari batu garam itu, jubili usdum itu sudah hilang rasanya. Ngapain? Kebodohan kan? Sudah tidak ada rasanya. Nah, yang selanjutnya, engkau katanya firman Tuhan tidak berguna dan engkau akan direndahkan. Maka pastikan sesuaikan diri kita dengan identitas kita. Engkau dan saya adalah alas, engkau adalah garam tukosmu, dunia ya, garam dunia. Oke. Nah, sekarang yang kedua, identitas kita adalah terang dunia. Terang dunia. Humes este tovos tu kosmu dalam bahasa Yunani. Humes este, sekali lagi, kamu sekalian dan bukan yang lain. Murid-murid Kristus yang sejati, kamu adalah terang dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa makna you are the light ini? Kamu adalah terang dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita sumber terang itu? Karena kalau engkau mengatakan sayalah terang yang sejati itu, maka itu bertentangan bukan dengan firman Tuhan yang lain. Sebab dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus mengatakan, ego emi to phos to kosmu. Kamu adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus ya. Dia menunjuk pada dirinya sendiri, dan aku adalah terang dunia. Aku adalah terang yang sejati. Akulah sumber terang itu. Akulah hakikat terang itu. Yang artinya ketika kita dikatakan sebagai terang dunia ini, bukan berarti kitalah sumber terangnya, tetapi karena Kristus ada di dalam kita dan mentransformasi kita secara intrinsik dari dalam, maka kita memantulkan, memancarkan terang Kristus itu yang ada pada kita. Tapi kita tetap dikatakan terang dunia, sebab dunia ini membutuhkan kehadiran kita juga. Kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, yang artinya terang dan dunia, berarti kita dibedakan dan dipisahkan dari dunia. Dunia ini kondisinya sedang ada di dalam kegelapan. Dan kita adalah terang dunia. Dunia ada dalam kegelapan, maka dunia butuh terang. Dan siapa terang itu? Terang kecilnya adalah kita semua. Dan terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, terang yang besar itu adalah Kristus. Masalahnya orang hari ini tidak bisa langsung melihat Kristus, tapi melalui kita, maka Kristus itu terpancar lewat hidup kita. Orang itu bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ya. Yang kedua, kita bukanlah terang yang sejati, kita hanya memantulkan terang Kristus. Dan teks firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia, yang berarti sama Bapak ya. Identitasmu, statusmu adalah terang dunia. Nah, terang dunia ini posisinya di mana? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Letaknya di kota, Bapak. Kota yang terletaknya di atas gunung. Di masa itu, orang itu kalau sudah sore menjelang malam, orang sudah mulai menyalakan pelita-pelitanya masing-masing. Orang sudah menyalakan lampu-lampunya masing-masing. Dan otomatis kota yang posisinya letaknya di atas gunung itu terlihat dari seluruh kota, terpancar terangnya. Dan demikianlah hidup kita. Posisi kita bukanlah di bawah,
Terang itu posisinya bukan di bawah. Terang itu diposisikan di atas, maka lampu-lampu itu di atas. Ada yang taruh waktu belajar, Bapak Ibu ya, meja belajarnya di atas. Bapak Ibu duduk di meja belajar, lampunya ditaruh di bawah. Itu tidak akan berefek apa-apa untuk menerangi seluruh ruangan, apalagi untuk apa yang Bapak Ibu baca. Itu sebuah keanehan. Nah, masalahnya lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lihat Bapak Ibu, ini namanya gantang. Gantang itu modelnya demikian. Yang kalau saya baca beberapa literatur, ada yang mengalamatkan gantang ini adalah sebuah seperti panci besar untuk menampung 9 liter air. Tapi ada yang mengatakan besarnya itu bisa menampung 2 galon. Ada yang menulis begitu ya. Ya kita tidak penting lah ya, tidak penting untuk memperdebatkan mengenai 9 liter atau 2 galon ya, karena yang 9 liter juga masuk surga, yang 2 galon juga masuk surga ya. Anda tidak, bukan karena Anda percaya 2 galon lalu kemudian masuk surga, lalu kemudian yang 9 liter masuk neraka ya. Kita tidak berdebat mengenai hal itu. Tapi yang jelas ini adalah hal semacam ini. Ini biasanya tempat untuk meletakkan lampu-lampu juga. Kalau lampu itu pasti tidak digunakan. Nah, sebuah kekonyolan, sebuah keanehan adalah ketika kita tahu status kita yang adalah terang dunia, tapi justru kita menutupi status itu, menutupi dengan sesuatu yang di sini adalah gantang. Kekonyolan, yang berarti kedua hal ini berbicara mengenai ironisme dalam iman Kristen sebagai murid Kristus sejati. Ironis, identitasnya garam dunia tetapi tawar, nggak asin. Ironis, identitasnya terang dunia tapi tertutupi oleh gantang ya? Maka dia tidak berfungsi. Terang dunia berbicara juga status dan pengaruh kita. Bagaimana terang itu mempengaruhi sekelilingnya, sehingga sekelilingnya itu bisa menjadi sesuatu yang terang. Karena ingat, di masa itu belum ada lampu jalan, belum ada lampu tol, belum ada lampu-lampu di jalan. Maka penting sekali, di rumah-rumah belum ada lampu yang elektronik semacam ini. Maka orang mengandalkan lampu yang konvensional, yang tradisional ya, yang pelita. Tapi nggak mungkin itu diletakkan di bawah gantang. Yang ada adalah diletakkan di atas tempat lampu atau di rumah lampu, dan kemudian itu bisa menerangi semua rumah. Kata firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saya katakan tadi, Pak, ini bukan literally berbicara hanya perbuatan baik. Kenapa? Karena ternyata garam dan terang, ternyata terang itu sendiri dipisahkan dari perbuatan baik. Hendaklah your light shine. Terangmu itu bercahaya, sehingga terangmu itu menyinari atau terangmu itu menampakkan perbuatan baikmu, sehingga orang itu bisa melihat perbuatan baik yang ada padamu. Maka ini bukan cuma berbicara mengenai perbuatan baik kita. Terang itu akan menerangi perbuatan baik kita. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah kau memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat, tujuan dari identitas yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, garam dunia maupun terang dunia itu, bukan untuk kemuliaan saya dan saudara, bukan untuk kemuliaan kalian, tapi untuk kemuliaan siapa? Bapamu yang di surga. Pastikan adalah terang itu membawa orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Kalau yang tadi ada garam-garam yang tidak berguna, orang Kristen yang impotensi, orang-orang Kristen yang sudah mati suri, sekarang ada orang-orang Kristen
yang bertindak sebagai artis, aktor, selebriti rohani. Maksudnya apa? Ada orang, kata firman Tuhan, let your light shine. Biarlah terangmu bercahaya, supaya menerangi perbuatan baikmu. Orang melihat perbuatan baikmu, terangmu yang bercahaya, bukan engkau menunjukkan perbuatan baikmu kepada orang lain. No, itu hanya dampak pastinya saja. Ketika terangmu bercahaya, perbuatan baikmu akan nampak. Tapi ketika engkau menampakkan perbuatan baikmu untuk orang lain dengan sengaja, maka pertanyakan, kepada siapakah kemuliaan itu diberikan? Dan masalahnya banyak orang-orang Kristen di dalam gereja maupun di luar gereja bertindak sebagai artis-artis dan aktor-aktor rohani. Drama 1 babak, drama 2 babak, drama 3 babak. Mengapa? Karena di hadapan manusia kau bisa bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Ya kan, Bapak Ibu? Munafik. Waktu pelayanan, waktu di mimbar, begitu luar biasa, berapi-api. Kok banyak kasih sih, tapi ketika di rumah istrinya melakukan kesalahan, plak, anaknya plak. Kok banyak kasih, tapi ternyata cuman artis rohani, gajah di belangkoni. Coba deh Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu tidak tersandung dengan saya apabila sekarang saya berkhotbah, lalu kemudian nanti Bapak Ibu ketemu saya di jalan, semua lampu lalu lintas yang merah semua saya langgar terus Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kan gini, "Hih, wong iku rek khotbah atos ya." Nah, Bapak Ibu, cek atos sih khotbah ya. Tapi untuk diri sendiri permisif, ya kan? Untuk diri sendiri kita, oke, langgar-langgar aturan sedikit nggak apa-apa deh. Bagaimana kalau Bapak Ibu lihat saya naik motor dan kemudian kemana-mana saya pergi, saya lawan arus, lalu kemudian saya nggak pakai helm? Nggak bahaya, ta? Ya, untuk diri sendiri. Tapi bagaimana untuk orang lain? Ya? Saya sering melihat teman saya, Pak ya. Saya duduk di sebelahnya, pendeta. Saya sudah ingatkan, Pak, tidak pakai sabuk pengaman. Oh, nggak perlu Pak Yosef. Nggak perlu Pak Yosef, ya. Dia bilang, oke. Anda mengajarkan takut akan Tuhan atau takut akan polisi? Nanti waktu ada polisi baru cepat-cepat ya kan? Katanya terang dunia. Katanya hidup sesuai identitas kita. Tapi hanya karena malas perut kita tergencetnya. Kalau saya senang perut tergencet karena perut saya jadi kecil, Bapak Ibu ya. Karena ini perut saya membesar sudah saya menikah kan. Senang saya. Tapi ada orang nggak perlu ya. Saya sering ngomong sama mahasiswa saya. Saya lagi mau masuk ke mobil, mahasiswa saya nyapa saya, "Pak Yosef, mari." Ya. Terus saya lihat mereka nggak pakai helm. "Mana helmnya?" "Dekat Pak," katanya ya. Dekat katanya. Cuman ke Indomaret sebelah. Ini mungkin salah satunya pernah? Enggak ya, enggak pernah. "Dekat Pak," katanya ya. Kata Daud, "Hidup antara aku dan kematian itu selangkah," kata Daud. Artinya cuma ke depan, nyebrang, ketabrak mobil ya bisa mati juga ya. Itu kan untuk mengamankan kita sendiri. Tapi sayangnya kita nggak peduli dengan itu semua. Marilah Bapak Ibu ya, kita ini terang dunia. Jangan kita munafik, jangan kita ini menjadi artis, aktor rohani di hadapan Tuhan. Karena tujuan dari semuanya itu bukanlah untuk kemuliaan diri saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kembali tadi Bapak. Ayat 10-12 mengatakan itu bukan terjadi di suasana yang baik-baik saja.
itu bukan terjadi di musim kehidupan kita yang tenang-tenang saja. Pertanyaannya, masih bisakah engkau berfungsi, berperan sebagai garam dan terang waktu penganiayaan terjadi? Waktu engkau difitnah, waktu engkau dicela, waktu engkau di-mocking, dihina sama orang, masih bisakah kita berperan selayaknya identitas atau status kita tadi? Atau samakah kita waktu kita di mimbar dan waktu kita di luar mimbar? Samakah kita waktu kita di dalam gereja, waktu kita di luar gereja? Sama Pak, sama-sama maling ya? Enggak, maksudnya sama-sama sesuai dengan identitas kita ini Bapak ya. Di dalam gereja engkau berkhotbah dengan baik, kiranya waktu di rumah juga khotbahmu itu bisa dirasakan dan dinikmati. Artinya kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain, bukan hanya klaim-klaim belaka. Kesimpulannya Bapak Ibu, marilah berfungsi dan berperan sesuai identitas kita yang telah mengalami transformasi dari dalam oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan berguna dan berpengaruh. Jangan sampai akibat kebodohan dan kekonyolan kita kehilangan rasa asin kita dan menjadi tidak berguna dan direndahkan oleh orang. Amin. Jangan sampai akibat kekonyolan kita terang itu tidak nampak Bapak Ibu, sehingga kita tidak dapat menerangi sekeliling kita. Tujuan dari semuanya itu bukanlah untuk kemuliaan kita sendiri, melainkan tujuan akhir dari semuanya itu adalah Bapa kita yang di surga yang dimuliakan oleh mereka. Tindakan-tindakanmu, perkataan-perkataanmu yang bersumber dari transformasi internal dari hatimu yang sudah dikerjakan, dibaharui oleh Kristus itu, pastikan identitasmu, kamu adalah garam dunia dan terang dunia itu untuk membawa orang lain kepada Kristus, terang yang sejati itu. Kita tidak membawa orang lain untuk kemudian memuji diri saya, supaya orang lain mengkultuskan saya, supaya yang dapat kemuliaan, yang dapat pujian semuanya saya. Kalau Bapak Ibu masih mencari perkenanan manusia, kata firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kata Paulus. Adakah aku cari kesukaan manusia? Adakah aku menyenangkan manusia? Kalau aku menyenangkan manusia, aku bukan menyenangkan Allah. Tidak ada jalur ketiga. Pak, saya menyenangkan Tuhan sekaligus menyenangkan manusia. Kata firman Tuhan, tidak ada jalur ketiga. Tidak ada area abu-abu. Yang ada hanyalah dua area. Kalau engkau tidak menyenangkan manusia, engkau menyenangkan Tuhan. Kalau engkau sedang menyenangkan Tuhan, berarti engkau sedang tidak menyenangkan manusia. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi ingat, jangan malu-maluin dengan identitas kita tadi ya. Pendeta, ditulisnya di depan pendeta. Tapi kalau di mana-mana sukanya korupsi, ngomongin orang, nggak cocok, ya kan? Garam dan terang dunia, tapi tawar, tapi gelap. Kehidupannya sendiri gelap, ya. Dunia sedang membutuhkan kita. Dunia hari-hari ini sedang carut-marut dengan berbagai macam hal, dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan politik, hanya dengan sosial, hanya dengan omon-omon. Mereka butuh Kristus. Dan marilah kita hadir di tengah-tengah dunia ini, menyatakan identitasmu dan menyatakan karya, tugas, tanggung jawab, peranan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu di tengah-tengah dunia ini untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di dunia ini. Dan pastikan itu juga melalui kesaksian kita tentang Kristus. Sebab kalau Bapak Ibu baca, ada sebuah literatur namanya Missionaries Undercover. Di sana diceritakan seorang misionaris
yang sedang berhadapan dengan 2.000 orang muslim, yang sedang ada masalah, yang sedang ada pergumulan karena perang dan lain sebagainya. Dan di situ ditulis, tugas misionaris ini adalah membantu orang-orang itu, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan makanan kepada orang-orang itu. Dan dia dipuji, dicatat oleh dunia ini sebagai misionaris yang good, bagus karena perbuatannya baik. Tapi dicatat di situ, satu hal yang tidak boleh dilakukannya dan tidak boleh dilanggar olehnya adalah dia sama sekali tidak boleh memberitakan nama Kristus di tempat itu. What? Anda mengaku misionaris tapi tidak memberitakan nama Kristus di sana, apa yang mau diharapkan? Anda mengaku sebagai garam dan terang dunia, Anda mempengaruhi orang, tapi Anda tidak membawa nama Kristus. Terus mau dibawa kemana orang yang Anda pimpin ini? Mau dibawa kemana orang-orang yang Anda layani ini? Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita sekalian dan menyadarkan betul-betul identitas kita. Dan mari kita pulang dari tempat ini. Mungkin yang kemarin-kemarin kita menjadi umat-umat yang impoten, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang impoten. Mungkin selama ini kita menjadi artis-artis rohani yang di hadapan manusia kita bisa bersandiwara sedemikian rupa supaya dipuji orang. Tapi pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang telah diubahkan karena kita telah ditransformasi oleh Kristus, hidup sesuai dengan identitas kita yang adalah garam dan terang dunia. Kita menjadi orang yang berguna dan kita menjadi orang yang berpengaruh untuk orang-orang banyak, sehingga tujuan akhirnya membawa orang kepada Kristus. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saya undang boleh pemain musik maju ke depan ya. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran. Kita angkat sebuah pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku, nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, sudahkah kita berperan dalam kehidupan kita masing-masing? Ataukah kita selama ini
banyak mencari-cari alasan. 1001 alasan kita cari-cari, yang penting kita tidak menyatakan identitas kita sebagai garam dan terang dunia ini. Kita tidak berperan, kita tidak berfungsi, kita tidak berguna, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, kita cuma butuh satu alasan saja untuk engkau bisa melakukannya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bangkit untuk engkau dan saya. Dia telah memberikan hidupnya, Dia telah memberikan nyawanya yang berharga itu untuk menebus engkau dan saya, sehingga sekarang engkau menjadi milik Kristus. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi kita. Tadi kita menyanyikan, kita lebih dari menang. What is the meaning of lebih dari menang? Apa itu lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang itu bukan menang terus nggak pernah kalah, bukan. Itu bukan lebih dari menang. Lebih dari pemenang bukan Yesus yang bertinju untuk kita yang menikmati hadiah-hadiahnya. Tapi lebih dari pemenang itu adalah, kata firman Tuhan, tidak terpisah dari kasih Kristus. Kondisi yang baik boleh terjadi dalam kehidupan kita, kondisi yang tidak baik boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kasih Kristus itu senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau jalan di gunung, engkau jalan di puncak, dan engkau sedang berjalan di lembah, dan engkau berjalan bahkan di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah tempat yang paling berbahaya sekalipun, tenang Bapak Ibu. Dan tadi firman Tuhan mengatakan penganiayaan. Tadi firman Tuhan, engkau dipersekusi, engkau difitnah, tapi kasihnya senantiasa ada bagi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak berperan sebagai garam dan terang di dunia ini. Mari berpotensi untuk Tuhan, berbuah lebih dan lebih lagi untuk Dia. Kalau ku hidup bagimu, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sejak saya melayani Tuhan, silakan Bapak Ibu kalau mau punya prinsip seperti apa yang saya pegang ini. Ketika saya memulai pelayanan, saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, saya nggak minta sama Tuhan kondisi yang lempeng, kondisi yang tenang-tenang saja di depan. Silakan Tuhan suruh saya pergi kemanapun saya harus pergi, saya akan pergi, asalkan Tuhan menyertai saya. Ke tempat yang sulit sekalipun saya mau pergi, asalkan Tuhan beserta dengan saya. Saya nggak minta Tuhan saya kasih beban yang ringan-ringan saja, no. Kasih saya beban yang sangat begitu berat, sampai-sampai saya nggak bisa, hampir-hampir tidak bisa memikulnya. Yang penting Tuhan kasih kekuatan sama saya, dan kekuatan kasih penyertaannya itu senantiasa ada bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama-sama.
Hari ini firman menyadarkan kami Tuhan akan identitas kami. Kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Dan biarlah kami hidup, berperan, berfungsi selayaknya identitas kami, status kami di hadapan. Kiranya hidup kami boleh berguna, bermanfaat, dan berpengaruh untuk kami membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Mungkin selama ini kami mencari-cari 1001 alasan untuk kami tidak melayani, untuk kami tidak berguna, untuk kami tidak berfungsi. Karena kami mau mencari kenyamanan-kenyamanan pribadi kami. Tapi hari ini kami diingatkan, kami hanya butuh satu alasan saja, yaitu karena Kristus Yesus yang telah mati, bangkit, menebus kehidupan kami. Terima kasih buat karya salibmu. Terima kasih untuk karyamu yang begitu indah. Kami tahu kami sedang melayani Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dibohongi, Allah yang tidak bisa mendapati sandiwara-sandiwara dalam kehidupan kami. Sebab Engkau menyelidiki sampai ke kedalaman hati, pikiran, inner man, manusia terdalam kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau mendapati kami memang berfungsi, berperan sebagai garam dan terang dunia. Kami adalah duta-duta besar kerajaan-Mu selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati GKIN Revival Community Church ini, memberkati mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh majelis, sampai seluruh jemaat yang ada, semuanya bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu roh, sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Kristus, untuk saling membangun, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Kau menjamah terus memberkati gereja ini. Gereja ini akan mengalami revival yang daripadamu. Gereja ini terus menerus akan berguna bagi kerajaan Tuhan dan akan bermanfaat, akan berpengaruh di kota Surabaya, bahkan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, aktivitas kami seluruhnya akan persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tolong ya Allah Roh Kudus meterangkan firman-Mu, dan tolong juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku dan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita sekalian.